Itu berapa tuh penghasilannya kalau boleh tahu ya, kalau teman-teman penasaran nih? Jadi waktu dulu kelas 1 itu saya dapat UMR. Kelas 1. UMR kelas 1. UMR. Karena ketika kita merasa nyaman, itulah yang menghambat kita buat melaju yang lebih jauh. Mhm. Karena kita nggak apa-apa berubah 1% dan bertumbuh setiap harinya selama 1 tahun daripada langsung jadi 100% tapi seketika gagal. Keren. Panutan sih, semua orang panutan Semua orang mau bagi nonton. saya. Oke. Oh, jadi kayak ngelihat apa nih yang bagus diambil begitu ya? Karena prinsip yang saya tanam itu gini, semua orang adalah guru, di mana tempat adalah kelas. Halo semuanya, selamat datang di podcast OTS, obrolan tanpa sensor, real talk no filter. Di episode keempat, mau sukses, mindset lo yang harus diubah. Seperti biasa dengan saya Muhammad Rahman, ketemu lagi kita di episode 4 ya, teman-teman. Halo semuanya. Kemarin tidak sempat saya di episode kedua ya, kalau tidak salah, itu diganti sama Mbak Rani. Kebetulan juga itu mitra dan teman juga. Di tema hari ini, seperti biasa saya tidak sendiri. Kalau sendirian ya bukan podcast namanya. dengan dengan orang yang menurut saya ini lumayan oke juga di bidangnya ya, di bidang financial planner dia ini. Ya, dengan Reza Maulana, beri tepuk tangan dulu teman-teman. Halo. Oke, silakan. Oke, ini Mas Reza Maulana. Oke. Dipanggilnya Mas Reza, Reza atau ada panggilan lain? Reza boleh, Mas. Reza. Dipanggil Masih? Masih, oke. Oke, Masih. Biar nyantai ya teman-teman. Boleh. Karena Gen Z lah, Gen Z, ya. yoi. Nyantai ya, oke. Mas Reza, boleh nggak sih diceritain sedikit latar belakang Mas Reza ini sampai bisa dilabelin financial planner? Oke. Jadi kalau mau dibilang financial planner kayak belum banget sih ya. Oke. Mungkin bisa dibilang lah kalau emang saya start duluan, emang saya udah mulai jualan dulu. Oke. Jadi udah sedikit ngerti keuangan di waktu sekolah. Nah dari sekolah udah mulai jualan di situ. Jualan apa tuh Mas? Dulu kelas 1 itu saya jualan followers Instagram, tau nggak? Oke, jualan followers Instagram tuh yang apa ya, di tahun dulu ya? Dulu lah. Mau nyari followers gitu kan biar yang gitu biar ya. nambah followersnya kan? Iya. Itu. Oke. Jadi dulu saya jualan itu. Karena mikir banget, karena di era itu era kita Gen Z kan, Iya, Gen Z. Itu pasti banget butuh validasi, ya kan? Tepat, benar. Nah itu. Jadi saya lihat chance, ada peluang loh di situ. Jadi saya jualan di situ followers dan lumayan lah. Lumayan menguntungkan begitu ya? Lumayan menguntungkan untuk anak SMA gitu. SMA. Itu tadi kelas 1, kelas 2 tuh tadi? Kelas 1, kelas 2. Itu kenapa tuh kok bisa tiba-tiba kepikiran mau jualan followers gitu? Ada alasan kah? Jadi kebetulan saya tuh dari latar belakang keluarga yang nggak berada. Oke. Jadi memang dari kelas 1, kelas 2 saya tuh emang nggak minta duit jajan. Sama sekali nggak. Wow, keren. Jadi mikir aja sih, bingung sih. Mau dapet duit dari mana ya? Jadi ada peluang yang lumayan menarik saat itu, ya udah saya terjun di situ. Langsung gas gitu ya? Gas. Gitu. Tanpa mikir lagi? Tanpa mikir. Itu lancar nggak tuh? Jualan followersnya lancar nggak? Untuk awal-awal tuh lancar banget. Lancar, pokoknya lumayan lah buat anak sekolah bisa jajan lah. Itu berapa tuh penghasilannya kalau boleh tahu ya, kalau teman-teman penasaran nih? Jadi waktu dulu kelas 1 itu saya dapat UMR. Kelas 1? UMR, kelas 1. Lumayan lah. Udah gila. Kayaknya aku mau jualan juga nih. Kayaknya. Partner gitu. Partner boleh? Boleh. Oke, kelas 1 UMR, terus? Jadi kelas 1 UMR tuh lumayan tuh kan. Anak sekolahan dapat penghasilan UMR tuh, ya udah. Jadi nyantai-nyantai aja nih. Oke. Jadi dulu saya tuh suka banget main game. Jadi saya nggak fokus lagi di bisnis itu. Lalai lah gitu? Lalai. Jadi sibuk aja main game tuh setiap hari. Jadi sibuk banget main game tiap hari. Jadi bisnis itu jadi nggak fokus lagi. Jadi drop. Terus apa tuh ketika yang awalnya sukses berujung drop, apalagi yang kepikirannya? Sampai apa begitu? Oke, jadi itu kan saya fokus banget main game tuh. Jadi bisnis itu gue tinggalin. Jadi udah nggak jalan lagi tuh. Karena emang setiap hari banget main game. Jadi ada di momen itu ada turnamen nasional. Jadi itu turnamen untuk di sekolahan. Jadi gue buat tim untuk ngikutin turnamen itu. Jadi gue sama tim gue tuh buat apa? Buat surat lah untuk kepala sekolah. Oke. Biar diizinin. Proposal gitu ya? Proposal. Biar bisa pakai tempat di sekolahan untuk turnamen kan. Ternyata
di momen itu kepala sekolah nggak izinin. Nggak ACC. Karena dia bilang, buat apa sih main game turnamen gini-gini? Benar. Kan? Benar. Jadi dari situ sedih banget nih gue. Sedih banget. Kayak dongkol aja, padahal mimpi gue tuh ada di sini loh. Udah ada permata nih? Nah, jadi gue dulu yang udah ninggalin bisnis demi main game, ini kenapa dipatahin nih? Jadi kayak sia-sia terus. Sia-sia aja gitu. Terus? Jadi ada di momen itu guru bilang ke gue, udahlah aja, main game itu nggak bisa buat kamu kaya. Kamu nggak bakal duit kalau cuma main game. Jadi gue mikir nih, kalau gue cuma main game nggak dapet duit, atau gue yang buat jualan untuk orang yang bermain game. Tetap dalam game tapi ngasilin duit. Nah itu dari yang sebelumnya main game, jadi jualan buat untuk orang yang main game. Oke. Melihat chance lagi nih. Melihat chance lagi tuh. Berubah lagi dari yang followers ke top up game. Jadi dari situ saya mulai lagi tuh. Beranjak lagi tuh pelan-pelan. Lancar lagi nih. Lumayan lancar. Oke, teman-teman, lumayan. Oke, bagus, ini menarik nih. Lumayan, oke. Terus. Jadi udah berjalan tuh top up game setahun. Kemudian gua tuh lulus sekolah. Jadi udah lumayan lah ngerasain yang punya namanya duit 2 digit. Sampai 3 digit lah sekolah. Teman-teman tuh followers UMR tuh top up game 2 digit tuh, bayangin 2 digit tuh. Terus gimana gitu? Setelah itu udah dapet duit tadi tuh kan. Jadi gue bingung tuh. Namanya Gen Z itu gatel kalau enggak ngeluarin duit. Ya bener. Relate. Oke. Karena gue tuh anaknya suka banget nongkrong. Jadi kayak bingung aja nongkrong di mana. Jadi gabut, ya udah lempar buka angkringan. Tiba-tiba banget. Memang anak yang tamat sekolah kalau mau nongkrong di kafe kan duitnya nggak banyak tuh. Oke, benar. Jadi gue buat lah angkringan aja gitu. Nah, dari situ merintis angkringan. Tapi yang lebih parahnya lagi, waktu di hari pertama opening tuh, baru buka sejam langsung ditutup. Loh, kok bisa? Razia Pol PP. Karena pas COVID. Ini perjalanan beliau nih gini guys. Udah kayak ekonomi tuh naik turun. Nah itu naik turun tuh. Terus gimana tuh? Udah COVID nggak bisa ngapa-ngapain nih? Nah emang salah banget, nggak ada persiapan apapun itu, pokoknya langsung aja gas aja kan. Juga pas hari itu PPKM. Jadi ada pemberitahuan, ada surat. Jadi kita tuh disuruh tutup selama 1 minggu. Wah. Ngelesain PPKM dulu. Itu 1 minggu kalau orang udah kacau itu. Nggak bisa makan besoknya. Ya kan? Iya bener. Terus gimana tuh? Jadi gua mikir nih kan, 1 minggu udah tutup nih. Sayang banget kan kalau nggak buka lagi. Udah kepalang basah nih. Udah kepalang basah, udah terjun kan. Jadi gua lihat, emang di kafe Palembang tuh tutup semua tuh. Saat itu. Tapi kalau gua nggak maksain diri untuk buka, itu bakal tutup terus. Jadi ada di hari ke-8 setelah tutup 1 minggu, gua buka nih. Itu memang 1 meja 2 meja. Karena memang jaga jarak kan. Cari aman lah ya. Cari aman, jaga jarak. Dan sehari, 2 hari, 3 hari gue perhatiin bahwa razia tuh setiap jam 9 malam lewat. Tandain tuh. Tandain nih jam 9 nih. Wah, lewat jam 9 terus nih. Setelah lewat jam 9 dia nggak bakal lagi balik. Oke, jadi setelah jam 9 yang darinya 2 meja, jadi gue buka 30 meja. Wow. Dan saat itu disitulah orang-orang ngumpul, orang-orang Palembang ngumpul di angkringan itu. Di angkringan itu. Dengan chance yang ada. Terus apakah berjalan lancar selanjutnya? Karena kan kalau COVID kan lumayan panjang ya, 2019-2020 tuh. Oke, jadi itu pas COVID kan, ada di fase memang angkringan itu lagi ada PPKM susulan. Yang dimana fase 2 gitu ya? Fase 2, yang dimana razia tuh intens banget. Jadi kita nggak bisa ngedetek lagi nih kapan razianya. Oh, udah random nih? Udah random. Jadi gua fokus ke top up game tadi yang sebelumnya. Oke, baik lagi nih yang lebih aman lagi. Yang lebih aman lagi ya. Karena fokus di situ tuh karena saya lihat ada chance yang lebih besar. Karena orang pada di rumah kan. Oh benar. Lockdown ya, lockdown. Benar. Nah dari situ gua fokus yang lebih berkembang lah di top up game. Baik lagi ke top up game. Tuh penghasilannya tetap UMR atau 2 digit lagi nih? Pas lockdown, kebetulan anak-anak sekolah itu kan pada di rumah ya. Benar. Gak sekolah. Nah itu para gila banget top up game-nya tuh. Dia berapa tuh? Gila. Lumayan banget. 3 digit kayak teman-teman. Karena di COVID ya orang kan nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Cuma ya udah HP, laptop kayak gitu. Betul-betul gitu aja. Oke. Ketika ada orang lain yang kesusahan, masih melihat chance di situ. Betul. Oke, itu angkringannya sampai sekarang masih? Angkringan itu
Kalau sekarang nggak ada sih Mas. Udah nggak lagi. Udah nggak. Karena memang waktu itu pas COVID nih, dari yang angkringan itu kan di pinggir jalan tuh, cuma nyewa depan ruko orang aja. Jadi gue mikir kalau gini-gini aja tuh nggak bakal berkembang nih. Karena memang space yang ada itu nggak menampung banyak orang. Dan muternya di situ doang. Di situ doang, bener. Dan ya stuck aja, penghasilannya stuck. Jadi gue mikir kita harus pindah nih, terus yang lebih luas. Jadi gue putusin buat pindah ke ruko lah, lumayan luas halamannya. Jadi dari situ mulai naik. Gitu sih. Berarti nyewa ruko dengan masih angkringan nih? Masih angkringan, labelnya angkringan. Ke ruko gitu, Udah lebih ruko, proper lah ya. Seberapa lama tuh angkringan? Setahun, 2 tahun? Angkringan itu dari 2020 sampai 2024. 4 tahun guys, gila. 4 tahun. Wow. Berapa duit tuh? Terus setelah 4 tahun, gimana lagi tuh? Adakah lagi kejadian yang kayak gini? Karena kan tadi kan kayak gini nih, udah oke nih. Di sini guys, tandain guys. Nah, jadi kan kebetulan top up game tuh masih ada. Jadi gue fokusin ke angkringan tuh. Karena emang lokasi yang baru kan, yang lebih luas. Jadi saya preparein ke sana tuh. Dan tapi di situ top upnya tuh terbengkalai, lalai lagi. ya udah gitu ya. Ya udahlah ya. Tapi udah, jempung ada udah angkringan tuh. Jadi ketika saya fokus di angkringan, itu top up game-nya lalai. Jadi nurun, drop, hasil udah tutup top up game. Tutup top up game. Angkringan tutup nggak nih? Angkringan masih. Oh masih, oke. Masih berjalan. Masih aman nih, masih aman di sini guys. Terus. Cuman di saat itu gue tuh mikir, kayak ini nggak bisa berkembang untuk jangka panjang. Berpikir lagi. Oke. Karena ketika kita merasa nyaman, itulah yang menghambat kita buat melaju yang lebih jauh. Itu guys. Kenyamanan itu sebenarnya ada sifat membunuh ya. Membunuh, bahaya. Nyaman tuh bahaya banget. Sifat nyaman tuh bahaya, ya? Asli. Oke. Apa yang pada saat itu? Apakah karena kepikiran nyaman nih udah stable lah gitu ya, udah stabil. Terus nggak bisa nih kalau stabil. Apa gimana pada saat itu masih mikirnya? Oke, jadi gua tuh mikir kan, gua mau ningkatin income, tapi cuman ngandelin angkringan aja nih. Nah itu kan nggak bisa tuh. Ya. Dan sebelumnya juga top up game udah tutup, jadi gua mikir nih, gua harus pindah opsi yang lain. Bukan berarti saya tutup itu berarti gagal, enggak. Jadi saya tuh melihat peluang yang lebih dari yang sekarang ini. Jadi gua putusin untuk tutup untuk mengganti yang chance yang lebih gede lagi. Dan apa itu? Dan saya buka coffee shop. Coffee shop teman-teman. Kayaknya nggak gini. Tadi dari gini kan harus gini. Dia ini di sini langsung tempat ya. Coffee shop masih. Karena banyak banget ya persepsi saya itu mengenai angkringan itu. Mimpi saya itu punya banyak cabang. Tapi kalau ngandelin angkringan aja nggak bisa. Benar. Karena gue lihat itu eranya untuk coffee shop. Anak-anak Gen Z itu kan nyari yang estetik, yang keren, ya, bisa foto-foto, yang nyaman, Instagramable banget ya. Instagramable. Itu. Nah, di angkringan tuh stuck aja sih. Berarti Mas tuh masih melihat chance lagi. Masih ada lihat chance lagi. Mindsetnya berubah lagi. Nih. Berapa kali berubah mindsetnya Mas? Itu. Keren masih. Terus ini sekarang apa nih? Masih menggeluti dunia coffee shop nih berarti? Masih ya. Sampai hari ini. Dan masih buka. Dah, teman-teman. Perlu kita sebutin nggak nih? Boleh. Oke. Mungkin teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada, kalau mau mampir bisa ke mana? Hana namanya. Di Jalan Manunggal. Nah, kalau di Palembang pasti familiar lah dengan Kambang Iwa. Nah itu dekat banget dari daerah Kambang Iwanya, Jalan Manunggal ada di situ dia. Oke, di Hana guys, jangan lupa. Nanti ketemu Mas ini nih. Boleh. Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol kan? Bisa. Gitu ya. Oke, dari tadi Mas kita ngomongin mindset nih. Udah dapet nih. Kalau misalnya nih, kayak misalnya aku atau ada orang-orang lain yang lagi struggling gitu, ada nggak sih 1 atau 2 hal yang bisa Masnya kasih ke mereka untuk membantu biar nggak struggling lagi? Atau kayak tadi tuh, atau jangan terjebak di nyaman. Tapi sebelum Masnya jawab, kayaknya enak untuk minum dulu mungkin ya teman-teman ya. Boleh. Minum dulu kali ya. Ini kayaknya agak gitu. Agak nyangkut ya. Oke. Tapi langsung jadi guys. Oke. Keren ini. Oke, thank you. Terima kasih. Ini masih silakan. Boleh masih. Thank you. Oke, seperti biasa masih. Rumah Sintas, thank you Rumah Sintas. Seperti biasa saya kopi ini lagi ya. Anda jangan bosan, saya akan pesen kopi terus. Dan ya seperti biasa orang-orang hebat minumnya air putih. Bening aja tuh.
Oke, boleh tuh sambil kita minum santai. Kalau menurut Mas nih, dengan pengalaman yang sudah ada, apa sih yang harus jadi trigger buat kita tuh berubah mindset? Mindset apa dan bagaimana yang benar buat kita tuh lebih oke? Coba sih. Oke. Jadi mindset pertama yang perlu banget diubah itu namanya mindset instan. Oh, kenapa tuh Mas? Jadi kan banyak banget tuh sebagian dari teman-teman kita tuh punya pikiran sukses tuh harus cepat. Kita harus dapat hasilnya cepat. Oh nggak bisa. Ibarat kayak mie rebus itu perlu dimasak kan. Perlu direbus juga, Nah, iya. walaupun namanya mie instan itu perlu dimasak. Nah, sama kayak sukses. Jadi kita tuh harus menjalani prosesnya dulu gitu. Kita nikmatin prosesnya, perjalanannya, nikmatin aja level by levelnya. Jadi biar kita masih bisa terus belajar dan bertumbuh. Ada lagi nggak selain dari mindset speed itu mindset instan? Ada lagi nggak yang harus diubah gitu? Oke, jadi banyak banget kan orang yang beranggapan sukses itu cepat. Padahal ibarat kehidupan kita tuh kayak maraton. Gak apa-apa pelan, tapi bakalan nyampe daripada kehidupan yang sprint, yang karena hidup itu bukan lomba ajang lari, siapa cepat gitu enggak. Karena kita nggak apa-apa berubah 1% dan bertumbuh setiap harinya selama 1 tahun daripada langsung jadi 100% tapi seketika gagal. Keren, ngeri guys. Tepuk tangan lu dong, tepuk tangan dong. Berarti lebih better 1% tiap harinya daripada 100% di satu hari. Ya. Keren. Karena hasil yang instan tuh kan bakal cepat. Oh, cepet naik, cepet turun. Betul. Kayak yang cerita Mas tadi ya. Betul. Oke. Ada lagi mungkin next ya, 1 atau 2 motivasi itu? Untuk teman-teman yang lagi struggling juga, mungkin yang lagi berjuang juga kan, kayak mas-masnya juga begitu. Pokoknya teman-teman jangan merasa gue tuh nggak bisa. Tapi ubah aja menjadi saya memang belum bisa, tapi saya mau belajar. Oke. Gitu. Tumbuhin mindset mau. Tumbuhin mindset mau. Munculin kemauan itu gitu ya. Ya, betul. Oke. Karena dari cerita Mas juga semuanya tentang kemauan. Tentang kemauan, bener. Ada chance depan mata, mau diambil. Gas nggak nih? Gas gitu. nggak tuh? Ya, kenal gas. Kayak tadi tuh. Iya, yang tadi tuh. Aduh. Oke. Ini sudah masuk segmen terakhir Mas. Sebentar. Tadi kan sudah motivasi nih. Ini ada nggak satu atau 2 kata-kata gitu tips-tipsnya? Ini kan motivasi tadi tuh. Oke. Ini tips and triknya mungkin kalau untuk teman-teman yang di rumah atau siapapun yang lagi nonton begitu, atau sama teman-teman yang di sini mungkin untuk tips and triknya, siapa tahu mereka juga mau belajar. Oke. Pokoknya buat teman-teman pasti semuanya di awal itu pasti penuh dengan keraguan. Dan itu wajar. Karena saya dulu juga penuh dengan keraguan, takut, bimbang gitu. Tapi memang percayalah, takut gagal itu memang hal yang biasa. Tapi jangan itu menjadikan kalian gak mau mulai. Karena memang lebih baik kita mencoba dulu daripada nunggu hasilnya sempurna, tapi itu nggak bakal mulai. Jadi cukup dengan apa yang ada kita sekarang, walaupun itu belum perfect, tapi mulai aja dulu. Karena skill itu dicari karena belajar dan terus bertumbuh. Itu teman-teman ya. Ulangan dulu sekali lagi. Oke, itu sudah semua segmennya teman-teman sebenarnya. Udah berapa jam? 5 jam kayaknya. 5 jam. Enggak. Ini kayaknya udah di ujung. Tapi sebelum kita akhiri segmen ini, teman-teman ada yang mau nanyain mungkin? Mau nambahin? Siapa nih? Teman-teman di rumah kalau mau komen misalnya nanti bisa dibahas teman-teman gitu. Apa nih? Oh, ini teman-teman. Sorry, aku bingung. Apa nih? Ini ada pertanyaan dari Mas Aryo. Iya. Mas Aryo. Iya, selaku produser kita sebenarnya. Oke. Dia malu nanyain teman-teman. Mindset di set apa yang harus Mas paling menghambat orang paling sukses? Mindset apa sih yang membuat orang sukses tuh terhambat? Tadi kan ada mindset instan. Oke. Mindset ini, mindset itu. Nah, ada nggak sih satu mindset yang membatasi orang mau berkembang begitu? Sorry teman-teman. Jadi pertanyaan tadi tuh mindset yang membatasi orang untuk berkembang. Oke. Mungkin itu bisa dibilang fixed mindset ya, teman-teman ya. Jadi fixed mindset itu adalah gimana cara orang berpikir bahwa sesuatu itu nggak bisa dipelajarin, nggak bisa diubah begitu. Nggak bisa diubah karena
alamiahnya itu udah bawaan lahir. Oh. Jadi ketika dia udah merasa nggak bisa, udah dia nggak mau belajar. Nah itu dibilang fixed mindset. Jadi buat teman-teman yang merasakan hal itu, ubahlah pola pikirnya bahwa ada mindset yang bisa berkembang, itu namanya growth mindset. Karena itu cara pandang kita untuk melihat sesuatu. Bahkan itu sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, itu bisa dipelajarin. Karena mindsetnya kita bisa berkembang dan belajar situ. Oke. Tepuk tangan sekali lagi mas teman-teman. Oke, dan makin mudah. Oke, kini sudah di segmen terakhir di mana semua pertanyaan selesai. Apa? Satu lagi teman-teman. Nggak dibolehin aku. Tapi satu lagi nggak apa-apa. Aman masih aman. Boleh? Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus nih mas. Boleh. Panutannya siapa sih bang? Ah, begitu. Ini, sorry, izin lagi ini. Oke. Ada nggak sih kalau bahasa Gen Z itu role model ya teman-teman? Role model atau inspirator begitu. Oke, untuk panutan sih semua orang panutan. Semua orang panutan. Bagi saya. Oke. Oh, jadi kayak ngelihat apa nih yang bagus diambil begitu. Karena prinsip yang saya tanamin itu gini, semua orang adalah guru. Di mana tempat adalah kelas. Jadi dimanapun saya berada, kalau ada ilmu yang bisa saya petik, itu maka saya dapat terapin di hidup saya. Dan juga memang ada di momen pas saya lagi bingung banget, bimbang, ngerasa stuck tuh, fix mindset lagi tuh. Oke. Jadi saya ikut workshop, seminar. Nah itu banyak banget dihadirin orang-orang yang miliarder. Jadi saya banyak banget untuk dapat pelajaran yang bisa saya petik di situ. Jadi seminar tuh bukan bahasanya ya, kalau aku pun berpikiran apa sih guna daripada itu. Ternyata itu berguna mas. Berguna banget. Banget. Karena ketemu yang orang-orang hebat tadi. Orang-orang hebat. Setelah dari situ saya berpikir bahwa mau orang sekaya apapun itu masih terus bertumbuh dan belajar. Sekalipun mereka udah di top. Udah di top. Udah di high level. Masih. Ngeri. Gitu. Karena memang dia punya growth mindset. Oh, dia mau berkembang terus aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, untuk tangan yang ketiga kali ini, ada lagi nggak yang nanya? Kebanyakan. Ada lagi. Oke, udah aman teman-teman? Yes. Oke, kita di ujung acara ini mas. Tadi kalau udah panjang kita cerita tentang kalau mau sukses ya mindset yang harus diubah. Tentang fixed mindset, growth mindset, dan cerita-cerita mas yang mungkin menginspirasi banyak orang. Dan tadi ada 1-2 kata yang aku suka banget tadi. Semua orang adalah guru dan setiap tempat adalah kelas. Itu ngeri, itu kalimat yang ngeri itu. Itu bagus tuh dikasih tuh di caption siapa editornya tadi? Di luar. Alah, nanti ya titip ya editor, hey. Oke. Karena di ujung acara terpaksa kita harus tutup dulu podcast hari ini. Terima kasih untuk Mas Reza Maulana sudah menghadiri podcast OTS. Terima kasih banget Mas juga. Udah diundang di sini itu. Ini keren banget karena harusnya ini bisa lebih panjang. Karena masih banyak diulik, apalagi Gen Z ya. Karena pasti banyak yang relate dengan topik yang hari ini. Tapi sayang sekali untuk hari ini kita selesai dulu dengan Reza Maulana dan topik kalau mau berkembang ya mindset lo yang harus diubah. Dengan saya Muhammad Rahman mengakhiri OTS obrolan tanpa sensor, real talk no filter. See you next time. Dadah teman-teman.